tanggal 17 Agustus 1945. Mereka menginginkan menjajah kembali bangsa Indonesia yang telah merdeka. Maka para kaum santri, kaum kiai, semuanya seantero Jawa dan Madura dipersatukan oleh beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah kiainya kiai, pendiri organisasi Islam terbesar seluruh dunia. Beliau adalah Rois Akbar Nahdlatul Ulama. Beliau telah mencetuskan tepat di tanggal 22 Oktober 1945 resolusi jihad Nahdlatul Ulama, yang di situ mengajak para seluruh kaum santri, yang tua maupun yang muda, yang kaya maupun yang miskin, semuanya diajak untuk berjuang bersama-sama mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka di situ telah dijelaskan, tadi sudah dijelaskan dengan ikhlas santri, jadi membela, memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia itu hukumnya wajib bagi para santri. Dan barang siapa yang membantu pihak-pihak asing, pihak-pihak jajah, maka darahnya halal untuk dibunuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah resolusi jihad yang dikeluarkan oleh beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita patut bangga para santri. Kita memiliki pendahulu, kita memiliki kiai, kita memiliki masyayikh yang sangat luar biasa dari dulu telah mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka saat ini tugas kita untuk terus memperjuangkan kemerdekaan ini, terus membela kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengajak pada hadirin serta wawancara sekalian untuk bersama-sama mendoakan para santri dari Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo yang telah wafat menjadi syuhada dalam bertolabul ilmi. Kurang lebih 67 santri meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di sisi yang mulia, sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya diberikan ketabahan serta keridhaan. Lahumul Fatihah. Bisa merdeka menuju peradaban dunia. Saya yakin ini bukan sekedar mah, tapi merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai santri, yakni agar selalu mengawal, mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan hal-hal yang positif. Siap kaum santri? Siap kaum santri? Ini adalah tugas kita bersama. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, negara yang besar, dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi itulah NKRI harga mati. Indonesia ini negara yang besar, maka untuk mengawal kemerdekaan ini tentunya kita harus mempersiapkan bekal, mempersiapkan hal-hal yang harus kita lakukan di dalam mengisi ataupun mengawal kemerdekaan Indonesia ini. Saya yakin jenengan semua hadir di sini dari rumah ke sini itu pasti membawa bekal. Betul Pak? Betul betul? Pasti minimal membawa HP, membawa uang, itu adalah bekal. Apalagi kita akan mengawal Indonesia, negara yang besar, tentunya dibutuhkan yang cukup untuk mengisi, mengawal kemerdekaan Indonesia. Hadirin rahimakumullah, ada 3 hal, minimal 3 hal yang harus kita persiapkan di dalam kita mengawal Indonesia merdeka. Yang pertama, yakni di dalam mengawal Indonesia merdeka, kita harus memiliki iktikad yang kuat, keyakinan yang mantap, niat yang kuat di dalam
dalam hati kita. Karena insya Allah dengan niat yang kuat, keyakinan yang mantap, semuanya akan teratasi. Lihatlah pohon yang besar, itu bisa kuat walaupun diterpa angin yang kencang. Kenapa? Karena memiliki akar yang kuat. Akar yang kuat ini diibaratkan adalah keyakinan yang mantap di dalam hati. Contohnya para Ansor, GP Ansor Kecamatan Menggala, para banser sekalian, ini adalah merupakan inisiasi dari para banser bisa mengadakan upacara hari santri di Kagungan Dalam, di Kagungan Rahayu ini. Ini adalah sangat luar biasa. Yang saya tahu ini adalah pertama kali diadakan di kecamatan. Betul atau tidak? Ini adalah sangat biasa. Mari kita kasih aplaus untuk bangsa semuanya. Sekali kalian akan mencapai suatu keberhasilan. Ini sesuai dengan apa yang dimakolahkan oleh beliau Syekh Yahya Syarifuddin Al-Ibriti dalam kitabnya Al-Ibriti. Idil fata hajbati qadihi rufi wa kullu man lam ya'takid lam yangtafid. Ketika seorang pemuda hatinya telah dipenuhi dengan rasa iktikad yang kuat, iktikad yang mantap, rufiah, maka pemuda tersebut akan diangkat, langsung diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ketika seseorang lam yang tafi, dia tidak memiliki idil fata asbati qadirufi wa kullu man lam, dan setiap seseorang lam ya'takid, tidak memiliki keyakinan yang mantap, lam yang tafi, maka dia akan tidak bermanfaat, tidak ada manfaatnya. Walaupun kalian, mohon maaf, mondok lama 10 tahun bahkan 20 tahun, tetapi ketika tidak mantap dengan kiainya, maka mondok kalian ini tidak akan berhasil. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitu juga kita ketika akan mengawal bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar menuju peradaban dunia, juga harus memiliki keyakinan yang mantap. Siap kaum santri? Siap. Allahu Akbar. Sallu Nabi Muhammad. Yang kedua, bekal yang harus kita persiapkan yakni ilmu pengetahuan dan keahlian. Karena tidak mungkin kita bisa mengawal Indonesia. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan kebahagiaan hidup di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kehidupan bahagia di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan dua-duanya yakni dunia akhirat, maka harus dengan ilmu. Ini adalah menjadi pelajaran bagi kita. Karena ini penting. Nabi mengatakan al-adabu fawqal ilmi. Adab itu derajatnya di atasnya ilmu. Ketika seseorang walaupun ilmunya banyak, tetapi ketika tidak memiliki adab, maka dunia ini akan rusak. Mohon maaf, banyak diberitakan di media sosial, ada seorang siswa, entah itu SMP atau SMA, diperingatkan oleh kepala sekolah, tetapi dia malah melaporkan ke polisi. Akhirnya kepala sekolah dipanggil kepolisian. Ada lagi yang belajar ke sekolah membawa mobil, diperingatkan oleh kepala sekolah, kepala sekolahnya apalah dipecat. Naudzubillahi min dia oleh televisi swasta, sebut saja Trans 7. Astagfirullahaladzim. Saya yakin media awak media Trans 7 itu bukan orang yang bodoh, mereka adalah orang yang memiliki ilmu, betul? Tapi mohon maaf, keilmuan mereka tidak dibarengi dengan akhlakul karimah. Kalau saja ya, santri khususnya himasal itu tidak memiliki adab, tidak diajari oleh akhlakul karimah oleh para kiai, mungkin gedung-gedung Trans 7 itu sudah hangus terbakar. Allah Akbar. Tetapi tidak, kami para santri ini diajarkan akhlakul karimah, diajarkan rasa ifah, diajarkan yang ketiga dengan adab ataupun akhlakul karimah. Allahumma tentunya banyak kekhilafan yang saya sampaikan, mohon maaf
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.